Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farel Akmal dengan NIM 2103378. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, dari program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai buku psikologi bab 3 dengan tema latihan keterampilan psikologis. Metode dan keterampilan psikologis, analisis diferensiasi. Nah, jadi untuk melatih keterampilan psikologi ini, itu ada istilah metode yang bisa digunakan dengan teknik atau strategi. Nah, jadi beberapa contohnya tersebut yaitu seperti penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi, progresif, meditasi, self-talk, hipnosis diri, strategi coping, manajemen kecemasan, dan lain-lainnya. Adapun juga keterampilan psikologis yang berkenaan mengenai karakteristik bawaan sekaligus dapat mengembangkan kemampuan untuk atlet berhasil mencapai prestasi olahraga. Contohnya seperti motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada PST dan MST. MST atau Mental Skill Training itu menekankan upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik. Nah, jadi MST ini dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya yang memungkinkan untuk meningkatkan kendali atlet dalam mengkoordinasikan gerakan secara efektif melalui berbagai keadaan penampilan psikologis. Nah, sedangkan PST diartikan sebagai program latihan yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan psikologis yang sangat berguna untuk meningkatkan penampilan puncak, meningkatkan kepuasan, mengeksplorasi dan mengembangkan kekuatan pikiran, meningkatkan konsistensi penampilan, serta mengaktualisasikan potensi yang masih terpendam. Nah, selanjutnya ada urgensi dan efektivitas PST. Nah, jadi urgensi dari PST. Ada 3 alasan pokok mengapa PST masih belum banyak diterapkan dalam pembinaan olahraga, yaitu rendahnya pengetahuan dan pemahaman atlet dan pelatih, adanya kesalahan tentang penampilan psikologis, masih terbatasnya waktu yang tersedia. Nah, jadi efektivitas PST. Program PST ini terbukti memberikan pengaruh positif terhadap penampilan dalam berbagai cabang olahraga dan tingkatan kompetisi. Adapun untuk atlet non-elit, program ini juga memberikan pengaruh yang positif. Nah, lalu ada pengertian dan urgensi dari self-regulation learning. Nah, jadi self-regulation learning ini merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan aspek metakognisis, motivasi, dan perilaku. Nah, keterlibatan aspek metakognisis ini terjadi dalam bentuk pembuatan perencanaan, tujuan, dan strategi kegiatan belajar, pemantauan kegiatan belajar, dan evaluasi terhadap kegiatan belajar yang telah dilaksanakannya. Lalu ada pengukuran. Nah, ada beberapa macam pengukuran. Yang pertama ada Psychological Skill Inventory for Sport 5 atau PSIS 5 yang dikembangkan oleh Mahoney, Gabriel, dan Perkins. Nah, jadi PSIS 5 ini adalah instrumen edisi kelima yang terdiri atas 45 item dan mengukur 6 jenis keterampilan psikologis, yaitu keterampilan konsentrasi, kepercayaan diri, persiapan mental, motivasi, orientasi tim, dan pengendalian kecemasan. Nah, lalu ada pengukuran yang lainnya seperti atlet coping skill inventory ke-28, test of performance strategis, motivasi berprestasi, kepercayaan diri. Selanjutnya ada tahapan program PST. Nah, yang pertama ada tahapan pendidikan. Tahapan ini merupakan tahap memahamkan kepada atlet tentang pentingnya program PST. Yang kedua ada tahap penguasaan. Tahap ini memfokuskan pada strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan psikologis. Yang kedua ada tahapan latihan. Tahapan ini memiliki 3 tujuan, yaitu mengotomatisasikan keterampilan melalui pembebasan belajar. Yang kedua ada mengajar atau melatih atlet. Nah, mengintegrasikan keterampilan psikologis secara sistematis ke dalam situasi penampilan yang sebenarnya. Lalu menyimulasi keterampilan atlet akan menerapkannya dalam pertandingan yang sebenarnya.
Lalu ada tahap evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui keefektivitasan dari PST dengan lebih jelas. Review harus dilakukan sepanjang tahap latihan secara cermat agar mendapatkan hasil yang sempurna. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.